Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah sekian lama saya tidak mengupdate video tentang database. Kali ini saya akan melanjutkan video tentang database. Bagi Anda yang baru saja mengikuti video ini, silahkan lihat video-video saya tentang database sebelumnya. Kalau tidak salah sudah ada 5 part dan ini masuk ke part yang ke-6. Karena sebelum masuk ke sini itu ada kaitan dengan video-video yang sebelumnya terlebih dahulu. Oke, di video kali ini saya hanya akan menjelaskan teori saja, jadi kita belum praktek pada video ini. Mungkin di video yang selanjutnya kita akan mulai coba mempraktekkan. Nah, mungkin dari judulnya Anda sudah bisa lihat ya bahwa kali ini bahasan kita adalah tentang menampilkan data dari banyak tabel. Ya, menampilkan data dari berbagai macam tabel dengan menggunakan join. Jadi sebelum kita nanti mempelajari tentang join, ada baiknya kita tahu dulu join itu apa, dan ada beberapa join itu seperti apa. Nah, jadi join itu seperti ini. Misalnya kita punya dua tabel. Ya, pertama kita punya tabel employees, kemudian kita punya tabel departemen. Nah, kemudian kita ingin menampilkan data dari dua tabel ini. Misalnya yang ingin ditampilkan ada employee ID, kemudian departemen ID, dan departemen name. Jadi misalnya kita pengen tahu karyawan ini kerja di departemen apa, tapi pengen keluar name-nya. Sementara di employees, name-nya nggak ada, cuman ada departemen ID saja. Nah, solusinya kita bisa menggunakan join. Jadi kita bisa menampilkan data dari dua tabel seperti ini. Jadi bukan kemudian lantas di departemen karena employees nanti butuh nama departemen, kemudian di sini kita bikin lagi departemen name, ya ada kolom departemen name. Nah, itu salah besar ya, di normalisasi nggak masuk, ke ERD nggak masuk ya. Jadi itu salah besar. Yang benar itu tabelnya tetap dua, tetapi ketika kita ingin menampilkan tabelnya, kita bisa kok menampilkan tabelnya seperti ini. Dengan cara apa? Dengan menggunakan join tadi. Nah, join sendiri itu ada macam-macam tipe join, ini yang ada di MySQL ya. Jadi ada beberapa tipe join. Anda bisa lihat di sini yang pertama ada inner join. Beberapa bahasa SQL itu hanya menggunakan join saja. Nah, di MySQL Anda bisa menggunakan inner join. Nah, inner join itu seperti apa? Inner join mengembalikan baris yang memiliki nilai yang sama di kedua tabel tersebut. Ya, jadi inner join itu akan menampilkan isi yang sama di kedua tabelnya. Misalnya, ya di sini ada departemen ID 10. Di sini pun harus ada departemen ID 10. Baru kemudian muncul tampilannya di sini. Tapi kalau misalnya di sini departemen ID-nya 11, sementara di tabel departemen itu tidak ada yang ID-nya 11, maka employee-nya nggak muncul, departemen juga nggak muncul. Nah, itu kalau pakai inner join. Jadi kalau pakai inner join itu dua-duanya harus matching. Ya, kalau kita belajar metode atau desain database ya, employee ID ini adalah primary key, sementara departemen ID ini adalah foreign key yang dia akan ngambil ke tabel departemen. Di departemen, makanya di departemen itu ada departemen ID sebagai primary key-nya. Jadi foreign key ini nyambung dengan primary key yang ada di tabel yang lain gitu. Nah, untuk menampilkan data, jadi kalau misalnya Anda ingin tahu isi data mana saja yang kemudian nyambung dengan departemen yang lain, kayak misalnya di sini ada null ya, ada departemen ID-nya null, maka si grant ini tidak akan muncul ya. Jadi di sini ada 200 ya, ID-nya 200, 201, 202, kemudian sebagainya. Nah, si grant ini dia tidak akan muncul. Kenapa? Karena departemen ID-nya null. Jadi dari departemen ID kayak misalnya di sini ini kan nggak ada nih yang 50 misalnya di sini. Ya, di sini tidak ada yang 50. Maka yang shipping itu tidak akan muncul di laporannya. Ya, karena di sininya nggak ada gitu ya. Atau misalnya yang 190 deh. Nah, ini 190 contracting itu nggak akan muncul contracting. Kenapa? Karena di employees-nya nggak ada yang bekerja di departemen ID 190 atau contracting gitu. Nah, itu inner join. Kemudian ada left join. Nah, left ini left, right sama full ini termasuk keluarganya outer.
Jadi beberapa bahasa SQL itu harus menggunakan outer. Jadi ada left outer join. Kalau di MySQL itu cukup menggunakan left join saja. Ya cukup menggunakan left join. Left join itu seperti apa? Left join akan mengembalikan semua record yang bersumber dari tabel yang kiri. Jadi ini ada tabel pertama, ada tabel yang kedua. Ya, nah, Anda bisa lihat di sini irisannya. Jadi kalau inner join itu yang di tengah yang muncul. Artinya di tabel 1 ada, di tabel 2 ada. Tapi kalau misalnya left join, nah Anda bisa lihat yang hijaunya. Jadi yang ada di tabel 2 muncul, yang tidak ada di tabel 2 pun ikut muncul. Itu kalau misalnya left join. Kayak misalnya di sini. Ya. Ini yang left-nya. Ya, maksudnya left right itu apa? Nanti mungkin ketika praktikumnya ya kita akan bahas lebih detail arti dari left right itu apa. Sebetulnya sama antara left dengan right, cuman perbedaannya adalah di posisinya. Kayak misalnya ini di sebelah kiri ada tabel employees, di sebelah kanan ada tabel departemen. Nah, kebetulan di sini ada grant yang departemen ID-nya 0. Kalau pakai left join, maka si grant ini akan muncul. Ya, si grant ini akan muncul. Kalau misalnya pakai inner join kan tadi nggak muncul. Kenapa? Karena tidak ada yang departemen ID-nya 0. Tapi kalau misalnya pakai left join, maka si grant ini akan muncul. Jadi kalau misalnya nanti pengen lihat misalnya karyawan yang belum mendapatkan penempatan kerja misalnya, yang departemennya nggak ada, gitu, yang tempat kerjanya nggak ada, siapa aja itu bisa menggunakan left join ya. Jadi yang ini muncul, yang tidak ada pun muncul. Itu kalau pakai left join. Nah, kemudian ada right join. Kalau right join itu seperti apa? Nah, bedanya kalau left join itu ngambil tabel yang sebelah kiri. Kalau right join, dia akan mengeluarkan tabel yang di sebelah kanan. Jadi kalau misalnya kita ngelihat lagi ke tabel ini, di sini kan ada yang ID-nya 50. Ya, kemudian ada 60. Kemudian ada 90, 110, dan 190. Jangan lihat yang ke bawah ya, jangan lihat bawah. Kita lihat ini. Nah, maka 50 ini akan muncul ketika Anda menggunakan sintak right join. 50 akan muncul dengan employee ID-nya nantinya 0, last name-nya 0, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya yang ditampilkan itu ini, employee ID, departemen ID, dan departemen name, maka nanti yang muncul adalah employee ID 0, departemen ID 0. Kenapa departemen ID 0? Karena yang diambil adalah departemen ID pada tabel employees, bukan tabel departemen. Sehingga meskipun pakai right join, nanti employee ID-nya 0, departemen ID-nya 0, departemen name-nya sitting. Ya, employee ID-nya 0, departemen ID-nya 0, departemen name-nya IT. Gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau misalnya tadi left join gimana? Kalau left join 178, employee ID-nya, departemen ID-nya 0, departemen name-nya 0. Jadi kalau misalnya menggunakan left join, maka karena di right-nya itu nggak ada, di tabel yang sebelah kanan nggak ada, maka tabel yang sebelah kanannya menjadi 0. Gitu ya. Nah, kalau sebaliknya, kalau misalnya pakai right join, maka di departemennya muncul, sementara yang di employee-nya, employee ID dan departemen ID yang ditampilkan itu 0 isinya. Gitu ya. Nah, terakhir kemudian full outer join atau full join. Nah, ini akan mengembalikan semua record when there is a match in either left or right table. Jadi dia akan menampilkan semua data. Ya, dia akan tampilkan semua datanya itu kalau misalnya pakai full join. Jadi dia tidak akan melihat ini nyambung atau nggak nyambung gitu ya. Nah, kayak misalnya ini Wellen muncul karena di sini ada departemennya 10 ada. Harstein muncul karena ada 20 ada. Pay muncul karena ada 20. Able muncul karena 80. Teller muncul karena 80. Grant muncul meskipun 0. Shipping muncul. IT muncul, eksekutif muncul, accounting muncul, contracting muncul, meskipun employee ID sama departemen ID-nya nanti terisi 0. Nah, itu kalau misalnya full outer join atau full join. Nah, itu saja mungkin pada video pengenalan tentang join kali ini. Mohon maaf kalau misalnya ada yang salah dari penyampaiannya, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like,
subscribe dan juga share video ini ke teman-teman Anda. Siapa tahu teman-teman Anda membutuhkan, terutama yang mau misalnya tugas akhir, skripsi, atau tugas gitu ya, yang bikin program segala macam. Nah, ini pasti butuh join karena program itu dia pasti lebih dari satu tabel dan sangat memungkinkan untuk kita menampilkan data lebih dari satu tabel, ya, lebih dari satu tabel. Maka solusinya menggunakan join seperti ini. Bisa menggunakan where, tapi itu tidak efisien. Ya, sintaknya juga akan dieksekusi lebih lama oleh SQL dibandingkan dengan menggunakan join. Jadi kalau menggunakan join, execution time-nya juga akan lebih cepat dibandingkan dengan misalnya ini kan kalau misalnya kita ngelihat ke sini, terus kemudian kita misalnya mau menampilkan departemen, kita bisa aja pakai where kan gitu. Bisa juga pakai where misalnya select employee ID, department name, kemudian select employees dot employee ID, employees dot department ID, department dot department name, where department where employees dot department ID sama dengan department dot department ID. Itu juga bisa, tetapi kurang efisien. Lebih efisien dengan menggunakan join. Itu aja, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.